Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Juprianto, NPM 213510766. Kali ini akan membahas materi terkait Node.js. Nah, apa itu Node.js? Node.js adalah runtime JavaScript yang dibangun di atas mesin v8 Chrome. Adapun Node.js ini digunakan untuk membuat aplikasi server side yang cepat dan scalable. Node.js itu juga non-blocking, I/O dan event driven, dan ini sangat cocok untuk aplikasi yang real time atau berjangka panjang. Nah, adapun untuk cara instalasinya, kita bisa buka langsung dari website resminya, nodejs.org. Coba kita bisa cari Node.js download. Nah, di sini kita bisa pilih apakah kita ingin menggunakan pack manager, prebuild installer, prebuild binaries, dan ini source code-nya. Nah, bisa tinggal pilih saja sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya itu ikuti langkah instalisasi operasi sistem Anda. Nah, jika kita menggunakan Windows, pilih yang Windows. Jika menggunakan macOS, pilih yang macOS. Dan begitu juga untuk Linux. Untuk verifikasi instalasi, di sini kita menggunakan perintah atau sintaks node minv atau npm minv. Nah, selanjutnya RAPL, read eval print log, yang mana ini digunakan untuk mengetik node di terminal. Contohnya 1.1 dengan 2. Dan ini cocok untuk eksperimen cepat. Selanjutnya inisialisasi project, yang mana di sini itu membuat directory project. Yang kedua, inisialisasi package.json, yaitu menggunakan sintaks npm init py, dan file ini menyimpan informasi tentang dependensi dan metadata project. Nah, untuk menjalankan file JavaScript-nya, yang pertama itu kita simpan file kita itu dan diakhiri dengan .js, yang mana ini menandakan bahwa file kita itu merupakan JavaScript. Nah, untuk menjalankannya menggunakan perintah node nama file yang telah kita buat sebelumnya, CommonJS module. Nah, adapun format modul default di Node.js adalah CommonJS module ini, yang mana ini menggunakan require dan modul export. Contohnya saja const.fs sama dengan require fs. Modul export sama dengan fungsi. Selanjutnya ada s-module-s, yang mana ini menggunakan import dan export. Tambahkan type modul di package.json-nya. Contohnya import vs from vs, export default fungsi. Selanjutnya ada http modul, yang mana itu membuat server dengan perintah http://create server. Contohnya seperti yang ada di layar. Di sini kita juga menggunakan server listen 3000. Selanjutnya ada npm scripts, yaitu menambahkan script di package.json-nya. Seperti yang kita lihat sintaksnya. Dan untuk menjalankannya itu cukup dengan perintah npm run start. Selanjutnya ada npm modules. Yang pertama itu kita install dulu di terminal kita menggunakan perintah npm install. Contohnya saja express. Nah, kita perintahkan npm install min-g nodemon, nodemon appjs untuk menjalankannya. Selanjutnya .git ignore, file untuk menjalankan file dari git. Contoh isinya itu node modules dan environment env. Selanjutnya ada environment variables, yaitu menyimpan konfigurasi sensitif di env tadi, dan gunakan modul .env.
Contoh npm install.env. Nah, ini untuk menginstal apa saja yang terdapat pada .env. Yang selanjutnya ada request object. Nah, request ini berisi data permintaan HTTP. Contohnya saja console.log rec.url. Nah, selanjutnya ini untuk menguji API dengan Postman. Yang pertama itu kita lakukan install Postman-nya terlebih dahulu. Itu bisa kita install di Google. Kita cari saja kata kunci Postman download. Yang kedua, kirim request HTTP ke servernya. Yang ketiga itu lakukan analisa respons dan debugging. Nah, ini bukan contoh routing sederhana, yaitu if rec URL garis miring rest.n homepage. Nah, berarti ketika kita mengetik sesudah nama domainnya kita kasih dengan garis miring, maka dia akan menuju homepage sesuai dengan root yang telah kita buat tadi. Jika kita ingin menambah katanya, maka cukup kita tambahkan saja di root ini. Nah, selanjutnya untuk membuat file, yaitu gunakan modul fs dengan sintaksnya yang sudah tertera di layar. Selanjutnya membuat API sederhana. Contohnya kita membuat response JSON. Nah, kita bisa membuat rest.writehead 200, content type-nya application dan JSON. Kemudian kita rest and JSON stringify message hello API. Nah, memunculkan pesan kalimat hello API. Selanjutnya ada middleware, fungsinya untuk memproses request sebelum handler. Nah, selanjutnya ada clean up middleware. Nah, pastikan semua middleware berakhir dengan next buka tutup kurung. Nah, ini merupakan perintah untuk clean up middleware. Selanjutnya ada body parsing, yaitu yang mana menggunakan modul body parser. Contohnya cara menginstalnya itu npm install body parser. Selanjutnya ada modul file system, operasi file system biasa seperti baca tulis. Contoh const fs sama dengan require fs. Selanjutnya ada modul pad. Untuk manipulasi pad filenya, contohnya const pad sama dengan require pad, const file pad sama dengan page.join buka kurung dirname file.txt. Nah, ini merupakan memanipulasi pad-nya yang ada terdapat dalam file kita. Selanjutnya ada modul OS, informasi sistem operasi. Contohnya itu const OS sama dengan require OS, const.log OS platform. Selanjutnya ada modul URL, seperti yang di layar sintaksnya. Dan ada juga modul crypto, itu untuk enkripsi dan hashing. Ada event emitter, emit dan tangani event. Contohnya const event emitter sama dengan require events dan seterusnya. Ada proses objek, ini untuk informasi proses runtime-nya. Kita bisa lihat informasi proses runtime-nya di sini. Bila demikian materi terkait Node.js, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.